Hai, jika ada senjata yang tidak berbau, tidak berwarna, tidak berasa, tetapi bisa dapat dengan tepat membidik setiap sasaran, tidak membahayakan tumbuhan dan lingkungan sekitarnya, tetapi kerusakan yang ditimbulkannya lebih besar dari senjata nuklir, maka itu hanya bisa menjadi senjata biologis. Jadi, apa itu senjata biologis? Jenis apa saja yang telah digunakan secara historis? Mari kita perjelas dengan kutipan pengetahuan. Pertama-tama, apakah senjata biologis itu? Secara sederhana, itu adalah bakteri, virus, jamur, atau racun yang disebabkan oleh organisme ini dan digunakan oleh manusia untuk saling menghancurkan. Itu adalah senjata biologis. Singkatnya, senjata biologis adalah senjata yang dibuat dari makhluk hidup. Senjata biologis memiliki suatu karakteristik yang sangat istimewa, yaitu sangat kecil, hampir tidak terlihat, dan tidak bisa tercium. Mereka menyebutnya senjata yang tak terlihat. Senjata itu juga mengenai targetnya dengan sangat presisi. Misalnya, jika virus corona digunakan sebagai senjata biologis, maka itu hanya menyerang manusia. Tidak ada pengaruhnya untuk alam dan pemandangan sekitarnya. Tidak seperti roket, senjata, atau rancau darat. Jika mengenai target, maka area itu hanya reruntuhan. Dapat dikatakan bahwa senjata biologis adalah senjata yang paling ramah lingkungan. Jadi, bagaimana senjata biologis digunakan secara historis? Maka kalian mungkin akan terkejut mengetahuinya. Senjata biologis telah digunakan sejak manusia tidak memiliki konsep tentang apa itu bakteri atau virus. Jika tidak tahu bagaimana bisa menggunakannya, ini tidak sulit. Meski tidak mengetahui keberadaan bakteri atau virus, tetapi orang-orang telah menyadari bahwa mayat-mayat yang membusuk akan mengandung sesuatu yang sangat beracun. Jika menyentuhnya, mudah sakit dan mati. Jadi, dari zaman kuno, pemanah tahu cara menggunakan panah. Dicelupkan ke dalam mayat yang membusuk atau dicelupkan ke dalam darah yang dicampur dengan kotoran untuk menembak musuh. Ini akan membuat musuh terkena panah. Meskipun tidak ditembak posisi kritis, akan tetapi terinfeksi dan kehilangan nyawa. Pada tahun 400 sebelum Masehi, bangsa Persia, Yunani, dan Romawi mencatat dalam buku-buku kuno bahwa manusia menggunakan bangkai hewan untuk meracuni sumur musuh. Dalam pertempuran Eurymedon pada tahun 190 sebelum Masehi, Hannibal memenangkan kemenangan atas Raja Eumenes II dengan menerbangkan kapal penuh ular berbisa ke kapal Eumenes. Sejak Masehi, penggunaan senjata biologis telah mencapai ketinggian baru. Sekarang tidak ada lagi panahan, ular berbisa, atau bangkai hewan, tetapi tentara justru menggunakan mayat manusia sebagai senjata. Selama pengepungan Kaffa pada abad ke-14 Masehi, orang tanah membuang mayat yang terinfeksi wabah ke kota dalam upaya untuk menyebarkan wabah pada tentara musuh. Ini diulangi pada tahun 1710 ketika Rusia mengepung Swedia di Reval, Estonia, dan mereka melemparkan mayat orang-orang yang telah meninggal karena wabah ke musuh. Selama Perang Prancis dan India pada abad ke-18 Masehi, senjata biologis terus digunakan, tapi kali ini dengan cara yang sangat pintar. Secara khusus, militer Inggris memberikan selimut yang digunakan korban cacar kepada penduduk asli Amerika untuk menyebarkan pes septisemik kelanjutan. Dalam sipil saudara Amerika, tuduhan penggunaan senjata biologis juga ditujukan kepada kedua belah pihak dengan sengaja menyebarkan cacar ke pihak lain. Ke era modern, selama Perang Dunia Pertama, tentara Jerman mengembangkan antraks, nematoda, kolera, dan jenis jamur gandum, khusus digunakan sebagai senjata biologis. Mereka dituduh menyebarkan wabah di Petersburg, Rusia, dan Prancis. Namun, seiring dengan semakin canggihnya senjata biologis, manusia juga mulai menyadari bahaya besar tersebut. Senjata ini dapat menghancurkan seluruh dunia. Jadi pada tahun 1925, dunia menandatangani protokol dengan 108 negara. Ini adalah perjanjian multinasional pertama tentang pelarangan senjata biologis. Namun sayangnya, tidak ada metode untuk memverifikasi kepatuhan negara-negara selama Perang Dunia II. Pasukan Jepang mengoperasikan fasilitas penelitian perang biologis rahasia di Macau, dan Jepang menguji senjata ini pada manusia. 3.000 tahanan dipaksa melakukan terkena wabah, antraks, sifilis, dan agen lainnya. Beberapa korban mengalami limfadenopati atau meninggal karena infeksi. Pada tahun 1942, Amerika Serikat mendirikan lembaga penelitian perang biologis. Toksin antraks dan botulinum telah diproduksi dan disimpan untuk membalas tentara Jerman
jika tentara ini juga menggunakan senjata biologis. Untungnya, itu tidak terjadi. Juga pada tahun 1942, Inggris menguji bom antraks di pulau di barat Laut Skotlandia pada tahun 1979. Insiden pelepasan antraks dari fasilitas senjata di Uni Soviet yang menewaskan sedikitnya 66 orang. Pemerintah Soviet mengklaim kematian ini disebabkan oleh penyakit bawaan daging. Tetapi pada tahun 1992, ketika Presiden Rusia Boris Yeltsin mengakui itu adalah senjata biologis. Hingga 2000 agen dapat dipilih sebagai senjata biologis. Tetapi hanya beberapa dari itu yang menjamin kondisi, mudah dikendalikan, sangat mematikan. Sejumlah kecil saja dapat membunuh banyak orang. Dan yang penting, mudah dikoleksi. Singkatnya, di masa lalu, orang telah menggunakan bakteri antraks, wabah, kolera, cacar, demam berdarah Ebola untuk membuat senjata biologis. Virus COVID-19 juga dianggap oleh banyak teori konspirasi sebagai senjata biologis. Dan sekarang melakukan banyak kerusakan pada dunia. Dilahirkan dengan banyak sumber daya adalah berkah, tetapi manusia berusaha untuk saling menghancurkan demi sumber daya. Semoga di masa depan kita akan hidup lebih damai. Setidaknya tidak membalas dendam satu sama lain dengan senjata biologis yang berbahaya ini. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa lagi.